Assalamualaikum, kembali lagi bersama kami Perspektif Football Indonesia. Asik. Minggu kedua ngomongin bola, bro. Lagi hujan juga di luar ya. Di cuaca lagi hujan juga nih. Udah mulai masuk musim penghujanan. Yang naik kendaraan bermotor, terutama jangan lupa bawa jas hujan biar nggak bikin macet di kolong jembatan tuh, bikin kecelakaan beruntun nanti bahaya. Sama ini juga dong tadi katanya Orkitatek tadi Jakarta gempa ya? Bekasi Iya, ya? iya, Gempa, tapi gue tadi nggak berasa sih. Sama gue juga nggak berasa tadi. Gue nggak tahu tuh gempanya. Apa mungkin teman-teman yang ngerasain gempa stay Iya, safe sih, yang penting stay safe ya. Benar, yang penting stay safe. Dan semoga gempanya nggak parah. Nggak parah, Kan benar. alhamdulillah angkanya 4,9 ya. Itu dari Bekasi ke kita aja, kencang banget sih harusnya Bekasi kan Iya, deket gue banget. tapi tadi nggak berasa sama sekali. Sama sih, gue juga gak berasa sama sekali. Jadi udah siap-siap lagi nih kita ngomongin bola. Iya. udah bakalan tiap minggu ya berarti. Tiap minggu pokoknya kita bakal ngomongin bola guys. Kemarin gue disenang tuh, gue kagak ngomongin bola. Udah semuanya jalan ngomongin lagi. Iya. Gila, gokil. Nih kan minggu kemarin kita sempat bahas pertandingan antara Manchester United lawan Arsenal nih. Pertandingan akhirnya berakhir dengan kemenangan Arsenal sebagai tim tamu nih ya kan, akhirnya bisa memenangkan poin, mendapat 3 poin nih, unggul 0-1. Tapi di sini Arsenal ya, menurut kalian berdua, nanti gue tanya ini dulu lah, Rafki dulu kali ya biar nggak terakhirnya fans Arsenalnya kan. Arsenal nih ugly win gak sih kemarin? Ugly win sih menurut gue sih. Tapi yang menarik komentar netizen itu bilang Arsenal tuh kayak Stoke City kan sekarang mengandalkan set piece katanya kan. Tapi set piece-nya baru lagi. Tapi kalau sebelum masuk ke dalam nih, lu menurut lu pelanggaran gitu nih? Enggak. Kenapa kan ada Ini boleh- ininya di tepuk ya kalau saya sampai nepuk Saliba apa Gabriel Saliba kan emang Nah, kata. jadi gini, kalau misalkan dari pandangan gue, kalau untuk gol itu ini sekalian aja ya, maksudnya sekalian gue jawab tuntas aja. Jadi kalau misalkan untuk gol itu, kenapa gue anggap itu gak pelanggaran? Arsenal belajar jadi lawan Aston Villa 22-23. Jadi waktu lawan Aston Villa 22-23 itu di kandang Arsenal, Ramsdale ditutup sama Douglas Costa. Jadi posisinya tuh pemain Arsenal semua naik, gak ada di dekat Ramsdale, tapi Douglas Costa leluasa nih di kotaknya Ramsdale. Pertanyaannya, kalau di kotak penalti kiper, apalagi di kotaknya kiper yang kecil itu tuh, Iya. itu kan penguasaan kiper ya sepenuhnya ya. Apa kotak 6 yard itu? Iya, berarti kan itu kan hak istimewa atau kekuasaan kiper kan harusnya bisa lebih diimprovisasi. Jadi menurut gua di situ Ramsdale salah tuh. Ketika lawan Aston Villa bisa kecolongan lewat langsung dari corner golnya. Sama kayak gitu persis. Di situ Arsenal belajar cara gunain set piece. Nah, menurut gua itu nggak pelanggaran karena itu daerah kekuasaan kiper satu, tapi kiper nggak bisa nguasain daerah itu. Kedua, Saliba ngedorong De Ligt, bukan ngedorong Bayindir duluan. Jadi ketika lu punya hak untuk ada dalam kotak itu tapi lu nggak bisa lu gunain, berarti salah kipernya menurut gua. Karena ya kasarnya kan itu kotak gua diserang sama orang, masa gua diem doang? Kan itu daerah gua nih gitu. Tapi kalau misalnya untuk ngomong pelanggaran apa enggak, ya gue ngeliatnya nggak pelanggaran. Kenapa? Soalnya balik lagi yang didorong pertama tuh De Ligt dulu. De Ligt didorong ke Bayindir, bukan langsung kontak Saliba ke Bayindir. Nah, kondisi kedua yang gue lihat adalah ketika David Raya juga disamain kayak gitu pas set piece di menit 57 lawan MU kemarin. Jadi De Ligt di tip ya, di tip. Raya nggak proses apa-apaan. Maksudnya ya Di itu tip keluar kan tuh. di press sama 2 pemain loh, 2 pemain MU. Jadi Raya nggak proses apa-apa karena kalau seandainya pun gol yang gue salahin Raya. Kenapa di kotak yang sekecil itu di daerah kekuasaan lu, kenapa lu nggak bisa ngapa-ngapain jadi kiper, nggak bisa ngambil decision making gitu. Jadi menurut gue itu nggak pelanggaran. Jadi kalau dari gue sih clear gitu aja nggak pelanggaran. Tapi siapa pelatih Nico Jovar ya? Nicolas Jover. Nicolas Jovar sekarang set piece-nya udah baru. Kan kemarin kan ke Nirpos ya, sekarang ke Pampos ya di musim ini. Iya betul, dan itu menurut gue Arsenal belajar banyak dari lawan Aston Villa. Lu bisa tonton Arsenal tuh menang 2-1. Jadi itu skornya sama. Pas gol dari corner itu golnya sama. Untungnya Arsenal punya mental bisa ngebalikin Aston Villa jadi menang 2-1. Jadi semua balik lagi ke pemain lu sih, bisa ngebalikin keadaan seperti itu nggak gitu. Tapi kalau gue menarik hampir sama kayak lo, tapi pernyataannya Roy Keane kan yang dibilang pemain Bayindir tuh kata lemah kan, dia bilang kan ya lo kalau main di kotak lo sendiri ya lo harus bisa lebih keras lagi. Tapi gue kalau misalkan masuk ke ugly win, apa yang suka atau nggak suka, emang Manchester United kemarin lebih banyak kan baru mulai Patrick Dorgu udah kena tiang kan. Terus juga emang Manchester United itu lebih banyak menguasai pertandingan dan tuh apa gimana ya, dari segala position dia menang kan di angka 60-an, nge-shoot juga lebih banyak, dan tuh menurut gue juga maksudnya bukan apa ya, bukan statistik biasa gitu, tapi secara permainan Manchester United itu mendominasi. Iya betul, setuju. Permasalahannya adalah yang pertama tuh Manchester United kenapa nggak bisa golin gawang ini. Pertama, terkadang mereka di kotak penalti itu masih belum bagus.
Terus yang kedua, finishingnya mereka ternyata sama aja. Itu permasalahannya. Terus gua menarik kalau melihat Manchester United itu ketika Bruno Fernandes ditaruh di nomor 6 terus ketika sejarah sama Casemiro. Ada poin plus ada poin minusnya sih. Mungkin poin plusnya Amorim pengen cepet-cepet bola itu ke depan kan. Nge-bypass lini tengah lah, pokoknya penting bola ke depan dulu. Tapi poin minusnya adalah lu akan kehilangan momen-momen passing-passing ajaib Bruno di final third yang sering kita lihat di eranya Ole, di eranya Ten Hag itu kan juga sering keluarkan, dan itu mungkin akan sedikit berkurang kalau misalkan di eranya Amorim. Gue mau masuk Arsenal dikit nih, gue ini Arsenal warning sih buat Arsenal nih. Transisinya Arsenal ternyata buat bertahan tuh masih gak sebagus itu dia. Iya. Dia beruntung lawannya Manchester United nih, kalau andai kan lawannya City, kalau nggak Liverpool, Selesai. wah Bonyok Arsenal gue. abis sih. Apalagi kalau ketemu Liverpool yang transisi cepet banget ya. Biarpun udah gak ada Luis Dia dan almarhum Diogo Jota ya, tapi menurut gue Liverpool sekarang juga bisa manfaatin transisi yang cepet juga gitu. Dan Arsenal kalau misalkan mau menjadi kontender juara, ya lu nggak bisa main kayak gini terus. Ya gue paham sih beberapa kali Arteta kan emang bermain apa ya? Pragmatis, tapi nggak langsung dari awal kan, nih biasanya kan kalau di Unggul dulu baru pragmatis. unggul ya kan. Kalau nggak biasanya kalau di killing the game kan udah 2-0, Iya. udah 3-0 baru tuh. Monoton mainnya. Mainnya udahlah nyantai aja nyantai. Tapi kemarin kelihatan ketika habis gol kalah Fiori gol cepet itu udah langsung Drop semua. pasif Iya, banget pasif mainnya banget. Arsenal. Dan gue menyorotnya sekali lagi menurut gue nih, gue nggak tahu lu setuju apa kagak, tapi Martin Odegaard kalau nggak kayak gini bisa jadi Arsenal di musim depan bakal nyari penggantinya sepadan sih. Iya. Yang bahkan kualitasnya bisa lebih dia kan gitu, karena ya udah template aja gitu passing-passingnya dia, dan ada beberapa kali gue ngeliat cuplikannya itu dia ada passing-passing yang salah decisionnya gitu, yang harusnya dia kasih umpan terobosan dia malah delay gitu. Iya. Tapi Manchester United menurut gue keren sih mainnya sih. Iya. Satu lagi sih yang Sesko kan main 30 menit ya, dan Gyökeres main 60 menit kan. Dua-duanya masih belum memberikan kontribusi Iya, maksimal ya. Berarti kita bakal menjudge dia nanti di game kedua sih. Gue penasaran Sesko sih sebenarnya sih. Karena untuk link up play dia bagus sih, ngedrop sampai ke tengah gitu kan buat build up. Tapi gue nggak tahu untuk finishing, Sesko masih belum ada kesempatan. Dan buat Gyökeres, kemarin ada yang di tackle jatuh sendiri kan tuh. Iya. Yang gak ada apa-apa dia jatuh. Nah penasaran juga sih gue Gyökeres sih. Karena di Sporting itu di sebagus itu, dan kemarin ketemu Manchester United agak sedikit belum luasa bergeraknya. Ada dua doang pemikiran gue, apakah dia nggak bisa beradaptasi dengan percepatnya ya Liga Inggris, atau yang kedua ya dia emang jagonya di Liga Portugal aja gitu. Iya. Terus yang penasaran. Lo gimana Agliwin nih? Kalau setuju, Agliwin gue setuju. Makanya gue bilang Agliwin setuju, Sesko sama Gyökeres. Gue setuju Gyökeres nervous ya langsung di kandang MU mainnya berat. Jadi nanti mungkin gue bisa nilai Gyökeres 10 pertandingan pertama seperti gue nilai Giroud. Gue ngebandingin Giroud dengan Auri sih, gitu aja paling. Tapi menarik ini ya, dia naruh Ben White sama siapa kirinya? Calafiori. Calafiori, biasanya kan Timber sama Lewis Kelly kan? Ya, Itu menarik tuh artinya. Karena kalau Calafiori itu untuk defensif lebih bagus dibandingkan Miles Lewis Kelly. Begitupun Ben White, tapi Ben White jadi diharapin buat attacking. Sorry kebalik, kalau Timber jadi diharapin buat attacking, tapi kalau Ben White attackingnya bagus, bonyok tuh anjing defense. Mantep Gue sih. Agliwin. Lo Agliwin ding. Kalau dari nonton kemarin sih, gue sih berharapnya sih, maksud gue kan kayak United, apalagi Amorim ini udah membeli Sesko nih mahal-mahal, kenapa harus main 30 menit terakhir? Karena kan bakalan lebih seru. Finishing MU jadi bisa, ya kan secara MU juga udah bingung aja tuh di kotak penalti mau ngapain. Jadi kalau dengan adanya Sesko main dari awal sih mungkin menurut gue gol cepat malah bisa lebih terjadi sih. Ya. Sebelum lo ke next materi Ding, menurut gue MU bakalan lebih serem kalau dia beneran datengin Baleba sih. Ya, iya. Karena Casemiro udah lot dari prime-nya kan. Ugarte udah gak berguna. Ugarte nggak Ugarte masuk tapi banget parah, sistemnya. Ugarte parah kemarin. Ugarte parah sih. Parah banget. Bukan solusi itu. Benar. Parah Baleba harus banget. datang untuk lomba bagus. Jadi kalau nanti intinya United ini kekalahan perdananya bukan dalam artian kesimpulannya bukan United nggak akan bisa bersaing untuk perebutan gelar juara karena kan kemarin secara memang finishingnya aja yang buruk gitu kan. Terus kalau gue pengen nanya lagi sih kayak City, Liverpool kan menang meyakinkan loh, walaupun sebenarnya Liverpool ini agak drama nih kemenangannya, cuma kan dengan selisih 2 gol kan udah termasuk meyakinkan lah ya kan. Terus City dengan membantai musuh 4-0 kan. Ini apakah mereka berdua bakal jadi kontender juara lagi nih di season ini? Sorry nih, Dime, tanpa mengecilkan Arsenal ya. Kayaknya kita akan flashback ke 3 tahun lalu sih. Kayaknya kontender 1-2 kayak City Liverpool sih. Gue masih percaya dengan Arsenal. Tetap masih percaya dengan Arsenal. Karena gue ngeliat City, gue bingung sih Pep Guardiola ketika dia ngeluh squad yang banyak ya. Dia ngeluh gitu, squad gue banyak banget pemainnya kan bagus ya buat kedalaman.
Atau gue bingung. Terus yang kedua Tijani Reinders ya. Tijani Reinders. Debutnya seindah itu, dia bisa menjadi apa ya? Dibilang Kevin De Bruyne, iya, kayak Ilkay Gundogan, iya, ada di mana-mana Iya, dia. di mana-mana, benar. Dan gue suka chipnya dia tuh, ke Bernardo Silva itu sebelum pasnya ke Haaland itu kan jarang banget ya. Abis itu dia gue cek dulu Tijani keren banget sih, dan 60 juta menurut gue Kemurahan buat Tijani. cheapy banget sih itu City. Sama ini sih Tijani bisa terlibat dalam 4 gol pertama City di Premier League, menurut gua suatu pencapaian ini ya. Gua. Dia ada julukan El Dinda ya sekarang ya. Iya, El Dinda ya. El Dinda. Terus kalau City yang gua salut itu Pep Guardiola lagi-lagi menemukan formula ketika dia nggak punya Kevin De Bruyne, ya udah kreativitas emang harus dari semua pemain harus bisa ngeluarin apa ya, passing yang visible banget gitu, nggak cuman kan kudu kan emang kadang kan Kevin De Bruyne banget itu kan tugasnya dia kan, tapi kok sekarang semuanya harus bisa itu, bahkan Nico Gonzalez pun kemarin kan dicoba kan beberapa kali dipaksa, ya oke lah City lah. Big City lah. Ya. City akhirnya comeback sih kalau menurut gue. Maksudnya dari season kemarin yang terpuruk ya. Di season ini City kembali hidup lah bermainnya. Sebelum ganti topik nih, menurut lu City sejauh ini gimana? Kalau kemarin sih lihat pertandingan kemarin sih pede sih gua. Apalagi kan lihat setelah masuk kayak Serki masuk, gitu tuh pemain-pemain Ryan Out-Norris sih bisa ngegeser Gvardiol. Menurut gue tuh emang itu pemain sih oke sih. Kalau nggak paling Gvardiolnya jadi ini dong, jadi center back. Iya jadi center back. Kemungkinan gitu kan duet sama Ruben Dias. Itu bakalan gokil sih City musim depan. Tinggal nunggu Marmos lagi sih belum cetak gol kan. Iya Marmos. Gue juga lagi nungguin Marmos mau ditaruh mana sih dong. Iya karena kemarin sih. Gue penasaran di Marmos banget gue kalau lebih ke Savinho sih. Mau kemana Savinho ya? Katanya Spurs kan. Katanya cedera soalnya. Iya ujung-ujung itu lagi foto lagi nge-gym kan. Gokil. Mas. Ini kan tadi kan udah tuh ya beberapa tim. Spurs juga menang meyakinkan. Ya, Spurs juga menang meyakinkan. Dia gimana di Charlison tuh gol itu. Gue no comment ya Spurs. Itu gokil tuh golnya tapi gue kalau Spurs ngejar dia di abis game gue kedua sini lawan Liverpool kan. Iya. Nah, itu baru gue penasaran juga gimana tuh. Thomas Frank. Gokil. Liverpool. Padahal banyak yang menang meyakinkan ya, tapi kan kita bahas sebagian aja kalau enggak. Sunderland juga menang meyakinkan. meyakinkan. Ya benar. West Ham lagi kan, Sunderland mantap lah. Ini sebenarnya yang bikin sedih nih sebenarnya gue pengen ngasih pertanyaan, cuma takutnya Rafki waduh kecewa ya kan karena Chelsea-nya nggak berhasil meraih kemenangan. FPL 2 3 kan Chelsea. Ini kira-kira nih Chelsea Ki ya, utama buat lo Ki. Nanti kan Dimas bakalan nyambungin. Lo khawatir gak sih nih Chelsea nih gak akan bisa bersaing di musim ini? Gue ingat banget pas tag di awal tuh gue cuma bilang Chelsea tuh pasti bakal telat panas karena kan di pre-season cuma 2 musim kan, di berbanding terbalik sama Arsenal kan, sama Liverpool dan sebagainya. Karena CWC ini, ya mau gimana lagi pasti ini efek sampingnya nih dari jadwal padat yang kemarin kan, ya biarpun Chelsea juara ya, tapi itu imbasnya karena pemain apa ya, match fitnessnya belum nemu lah, ritmenya belum dapat. Kayak kemarin kalau Palmer nggak dapat ruang buat passing, kesusahan juga deh. Terus juga pemain yang lain masih kebingungan. Jadi menurut gue sih paling 5 game awal itu Chelsea bakal goyang tuh. Game ke-6 sampai seterusnya itu udah mulai stabil sih, bismillah. Mantap. Kalau gue sih singkat aja ya, gue udah pernah ngomong sama Raffi soal di episode sebelumnya, Chelsea ini yang Frius karena selalu tenaganya tuh bener-bener dipakai semua, dikuras semua. Lu bayangin abis CWC friendly match, libur cuma 2 minggu kan? 2 minggu, 3 mingguan itu. Cuma 2 minggu, bahkan nggak nyampe 3 minggu gitu. 2 minggu tuh udah latihan lagi buat friendly match precision Premier League. Lu bayangin gimana kok Frius pemain kayak gitu. Jadi menurut gue nih tinggal off Frius doang sih. Iya, semoga nggak ada badai cedera. Nah, itu gue takutin. Ini dikhawatirkan dengan Ofrius itu kan cedera datang tuh menghampiri itu. Apa yang takutin Chelsea cedera? Skuadnya 50 orang. Apa yang ditakutin? Ya cuma mau skuad 50 orang cuma kalau kapasitasnya nggak sama kalau tetep aja kan. Basically fight call kan tuh cedera tuh ACL tuh pusing tuh. Tetep ya bakal pusing-pusing juga. Tapi gue pede di musim ini Chelsea tetap 4 besar sih. Ya gue juga yakin Chelsea tetap ada di 4 besar ya. Tetap merepotkan lah ya intinya musim ini Chelsea itu. Ih mantap lah. Tapi emang iya Chelsea kemarin sih ya gokil lah. Mengkhawatirkan sekali. Iya untuk gol Eze dianulir. Kalau enggak Rafki tag hari ini sedih pasti ya. Bete sih. Bete karena kan terkadang mood kita tuh tergantung sama tim kita. Tim jagoan kita betul sekali. Wah Liga Inggris sudah sedikit rangkumannya lah ya. Tinggal kita nanti tunggu next pertandingan lah tuh next week. Kita bahas itu minggu depan. Kita akan bahas. Kita loncat aja nih ke liganya Bang Jai. Asli Bang Jai. Sama Kang Emil nih ya kan. Ini Serie A ini kan apa ya? Kemarin kan udah dijuarin sama Napoli ya kan. Terus sekarang Napoli ini Lukaku cedera 3 bulan. Nih rumornya ini Højlund kan pengen dibeli kan, pengen diboyong tuh sama Napoli nih.
apakah Napoli bisa nih kan pertahanin gelarnya mereka? Gue nggak tahu sih kalau misalkan Højlund, karena kalau Lukaku sebenarnya sih menurut gue sih yang sebenarnya bisa masuk tuh Ziggy sih karena sering ngedrop kan. Gue nggak tahu apakah Højlund nahan badan bisa sekuat Lukaku ya buat jadiin pemantul. Tapi kalau Ziggy itu kan emang dia nggak sekuatnya, tapi dia kan bisa ngedrop ke tengah kan tuh, bisa passing juga bagus. Jemput bola bagus. Tapi ngeliat Lukaku cedera 3 bulan ini pasti Napoli tertaati sih. Nggak tahu nih bisa juara atau enggak sih di musim ini. Nanti di awal musim juga pertandingan pertama suka ketemu Jezus ya. Napoli. Gue tapi dukung Sassuolo. Sassuolo Sejak sini. Sassuolo gue. Dari Sassuolo sama Como dah. Como. Dua tim tuh dan gue juga pengen menantikan debutnya Noah Lang sama Kevin De Bruyne. Gue juga lihat gue. Noah Lang kan di PSV gacor berhasil banget. juara kan. Buat juara PSV dan sekarang dia main di juara bertahannya Serie A nih, gue pengen lihat aja. Apalagi ketemunya langsung ketemu Itzes kan. Gue pengen tahu juga nih Itzes masih sekonsisten kemarin gak pasti Venezia gitu. Tapi gue yakin si Itzes main pasti masih konsisten sih. Benar. Jadi Liverpool kan juga balik ke Liverpool. Jadi Napoli ini kemungkinan besar berat ya untuk mempertahankan gelar. Berat. Ya kalau secara Napoli kan udah berat. Kira-kira nih yang bakal jadi juara siapa di Serie A musim Gue masih ini? Inter sama Napoli sih kalau gue. Gue juga sih. Seberat-beratnya Lukaku cedera tapi kayak Inter sama Inter Napoli. Napoli gue masih. Biarpun emang sekarang Inter pelatih udah Christian Cifu ya, tapi pemainnya kan masih sama kan. Gue ngeliat AC Milan, Juventus itu masih shaky banget sih. Iya. AS Roma oke sih, Gasperini kan sekarang pelatihnya kan. Udah ada Evan Ferguson juga kan. Tapi yang gue suka dari AS Roma jersey-nya doang sih. Jersey-nya bagus banget. Nah, tapi maksud gue kayaknya gue setuju sama Dimas masih Inter Napoli sih Dim. Dan gue Dan gue tapi juara gue masih Napoli sih. Gue masih ngeliat di Napoli. Apalagi ada Kevin De Bruyne dan Noah Lang. Iya. Unpopular opinion dari gue, Noah Lang bakal jadi bukan Højlund yang jadi striker tapi Noah Lang. Oh, main False Nine berarti ya. False nine. Ini Jadi menarik sih. McTominay dan Kevin De Bruyne depannya Noah Lang. Gue setuju. Kalau gue kayak gitu. Tapi karena bakalan seru ya kalau Iya, Napoli kembali lagi jadi juara gitu kan. Udah Itu menaik seru kok banget tim sih. Italia Selatan kan tuh udah juara. Naples mantap banget ya kan. Nih kita langsung masuk aja nyebrang kali ya kan, karena singkat-singkat aja dulu lah. Betul. Kita masuk aja ke Liga Spanyol nih ya kan. Apa nih pendapat kalian tentang Menang ya. Real Madrid? Real Madrid yang dilatih sama Xabi nih kesulitan loh ya kan, babak pertama Nih, 0-0 nggak bisa golin. Ya kan, pendapat kalian nih gimana nih? Gue gini ya. Ternyata sesuai dim yang kita waktu itu obrolin yang kayak off cam itu. Pemain Madrid kayaknya belum bisa beradaptasi dengan taktik yang kayak gitu deh. Main rondonya pusing passingnya. Kalau mainin maksud gue mau gameplaynya gitu. Jadi kalau gue ya kalau untuk ini materi ini gue singkat aja karena gue masih ngomong ya hal yang sama ke lu berdua. Masih Barca sih gue musim ini kan, walaupun mau gimana ya, maksudnya masih Barca gue untuk bisa memenangkan title contender La Liga gitu. Walaupun Xabi Alonso dengan Real Madridnya Real Madrid dengan Xabi Alonso-nya tuh masuk semifinal kayak gitu ya kemarin ya, sama quarter semifinal ya. At least seenggaknya untuk musim ini Real Madrid gak seburuk musim kemarin sih. Tapi masih bisa nempel Barca tetap, tapi gue masih megang Barca sih untuk bisa menangin La Liga. Kalau gue buat Madrid sebenarnya gimana ya? Pemain tuh bagus secara kualitas, tapi ibarat kata gini nih, Madrid ini perkumpulan orang-orang pintar sebenarnya. Tapi ya udah pinternya pas SMP doang, pas SMA juga pinter-pinter banget gitu. Oh iya, so-so lah pas Iya, SMA-nya so-so. karena balik lagi gurunya itu yang ngajar tuh nggak sebagus itu ketika di SMA, dan ketika dia kuliah dapat dosen yang sebenarnya bagus. Ketika dia dapat dosennya bagus dan main keras gitu kan, dia agak tertatih-tatih, agak bingung nih buat memahamin pelajaran dari dosennya. Itulah yang gue lihat di Xabi Alonso. Kan sebenarnya kalau misalkan kita di Leverkusen itu kan sebenarnya kan simpel ya, cepat gitu kan, dan itu cepatnya dapat lah sama Madrid. Tapi ketika lu udah menguasai final third dan lawan low block tuh dia sedikit kebingungan gitu. Dengan Mbappe, Vini yang jarang, Mbappe sih yang jarang ngepres gitu kan. Ya kan kalau misalkan di Leverkusen, Xabi Alonso kan gimana cepat mungkin bola diambil kan, dan itu kan nggak terjadi. Yang udah Madrid dari tadi malam tuh Carrera sih, yang mainnya lumayan tuh si back kiri itu kan. Dan Madrid juga kemarin gue dari penalti kan semalam. Iya Mbappe. Penalti. Penalti. Gue yakin itu bukan hal yang memuaskan sih buat Madridista ya. Iya. Kalau Barca laga pembuka yang aneh sih ya, kartu merah sih itu. Iya. Iya. Janggal sih dua kartu merah langsung ya. Itu juga aneh. Tapi langsung bengep sih mukanya Johan Garcia, langsung bengep tuh lumayan. Iya.
Kalau Barca permasalahan cuma satu sih. Lo beli pemain kalau saya daftarin buat apaan ya? Iya. Iya. Gue bingung sih kadang tuh lo ada tim, lo beli Gue pemain antara dia nggak tahu maksud gue nggak tahu regulasi nggak mungkin. Cuma maksud gue, lu tahu regulasinya nih bakal ribet ya. Daftar liga kan ribet ya dibandingkan liga-liga lain ya. Cuman ada beberapa pemain yang dibeli, tapi nggak bisa didaftarin itu kayak buat apa dibeli gitu. Ronnie Barkley itu juga belum pasti. Rashford belum pasti. Rashford masuk ya. Rashford masuk. Sorry bukan Rashford. Pokoknya ada pemain lainnya lah yang dari akademi Monaco juga belum tentu didaftarin. Aneh emang Barcelona tuh. Tapi kalau secara permainan atau secara siapa yang bakal kuat gue sih sama kayak Dimas Barcelona. Atau Atletico Madrid sih kalau gue. Kedua tim itulah ya. Intinya. Enggak, tapi Barcelona Madrid, tapi maksud gue Atletico Madrid tuh bakal jadi masih terjadi kuda hitam. Ntar gue sebelum nanya tentang La Liga lagi nih, yang maksudnya ini Barcelona dulu lah. Kan kemarin sempat di golnya Ferran Torres sih, itu kan termasuk kontroversi tuh. Nah itu foul apa enggak sih sebenarnya tuh? Sebenarnya sih menurut gue sih nggak foul sih, itu emang gol sih. Sama satu kan kalau salah ada bola out juga tuh kata Iya. Tapi menurut gue tuh, tapi kalau bola out tuh dari angle lain tuh nggak out. Tapi menurut gue secara kalau lo ngomongin kontroversi nih dia nih dong masuk nih dong. La Liga ini emang lagi menurut gue menurun sih. Ini baru gue mau nanya ini. Dia kebanyakan kontroversinya soalnya kan. Ya. Pertama, Iya. gue kemarin sempet dengar rumor yang katanya mau ada pertandingan di Miami ya. Miami. Barcelona Villarreal kan tuh. Iya. Tapi gue aneh. Ngapain nih kan? Lu Liga Spanyol tuh Madrid namanya nolak dia. ya, Madrid nolak ya. Madrid nolak. Madrid Itu nolak. juga. banget. Itu aneh. Terus yang kedua, wasit-wasitnya mereka ini kan emang nggak lebih baik dibanding wasit-wasit Inggris kan sebenarnya kan. Ya itulah, Thailand dong. Iya. Lawan Barcelona kan Barcelona. kontroversi terlalu banyak kan. Dan bahkan kan ketika Madrid lawan Barcelona itu kan Madrid sampai ngeluncurin video kan ya walaupun gue debatable juga ya. Iya. Lo ngapain ngeluncurin video itu buat ngintimidasi wasitnya tapi emang si wasit itu emang buruk gitu. Ya. Terus juga La Liga ini pamornya menurun. Ya lu udah gak dapat icon lagi. Peak lo emang Ronaldo Messi, tapi after itu lu gak punya plan lagi. Nah, ini jadi tantang buat Javier Tebas nih. Dan bahkan rumornya La Liga bisa aja disalin sama liga-liga lain kayak Bundesliga atau nggak Serie A gitu dan perlahan mulai naik gitu pamornya. Permasalahannya adalah ketimpangan pendapatan mereka sih tim-tim 3 ATM Barcelona sama Real Madrid sama tim-tim bawahnya ini nih yang bikin La Liga yaudah gini-gini aja. Gitu aja. Aja sama gua sampai 20 tahun ke depan La Liga bakal kayak gini. Dan kalau gue untuk La Liga ya, gue malah justru bukan menarik lagi untuk title contender gue. Gue justru menarik untuk tim-tim promosinya atau kayak gue yang gue tunggu malah nonton Oviedo. Nah, ya. 24 tahun akhirnya bisa promosi lagi Cazorla, ada Cazorla Ada Cazorla 40 tahun ya sekarang. Iya, ada 40 tahun dengan 41. Terus yang gue tungguin tuh sebenarnya satu di La Liga musim ini. 2 anak legenda tuh main di La Liga. Gue udah ngerasa nih antara gue nonton bola kecepatan atau emang gue tua. Anaknya siapa? Etienne itu, gue tau kan anaknya siapa pasti. Iya, pasti dong. Anaknya Samuel Eto'o sama ini Federico Redondo. Oh, anaknya Fernando Redondo. Anaknya Redondo. Main di mana dia? Di LC sekarang. Dua-duanya LC. Enggak, Etienne Eto'o tuh main di Vallecano. Cuman kalau si Federico Redondo tuh antara Getafe apa LC gitu gue lupa. Jadi yang menarik justru hal-hal seperti itu dibandingin untuk bisa juara sih. Ya, siapa La yang Liga. jadi juaranya ya? Jadi gue yang gue tunggu ya karena tadi gue udah ngomong di awal ya, langsung aja ngomong Barca bisa nguasain lagi La Liga musim ini. Ya gue menarik sih hal-hal yang hal kecil kayak gini sih dibandingkan ya tadinya registrasinya ribet. Benar. Ya, Dia ada salary cap juga dia. Salary cap. Jadi gimana ya? Untuk daya tariknya sebuah liga, gua rasa harus ada hal yang ada pemicu lah. Ada Pemicunya pemantiknya ya. Iya, gitu. Jadi Tapi pemicu bukan dengan cara menggelar pertandingan di Miami. Iya sih. Bukan kayak gitu banyak Itu lah. nggak masuk akal. Marketingnya lo tanya aja tuh sama agensi marketing Eropa pasti jago-jago mikir gimana cara biar marketing lagi. Berarti La Liga bukan turun secara kualitas liganya ya, bukan. Ya. Secara entertainnya aja Entertainnya dia. emang udah nggak dapet. Instrumen-instrumen di dalamnya sih. Oh iya, wasit dan wasit dan sebagainya. oh ya. Sama ini sih terakhir RFF-nya itu tuh kadang suka pelintut aja gitu menurut gue. Kan kalau salah RF itu yang ini kan pelecehan di luar. Pelecehan ya. Iya lo peti pelecehan kan. Petiginya udah ngaco. Gimana yang bawahnya? Betul. Berarti La Liga akan dijuarai lagi menurut kita lah ya. Barcelona. Lagi ya. Barcelona juara. Kemungkinan di La Liganya. Untuk liga-liga kayak Copa del Rey kita belum bahas ya. Itu aja dulu, La Liga dulu. Jadi kita lanjut lagi ke topik ya biasalah diaspora. Sama BRI. Sama BRI Liga 1. BRI Super League. Liga Tadi 1. gue suka pakai BRI biar dulu yang salah. Iya. Lupa kebiasaan. Langsung kita masuk ya ke topik diaspora sama BRI Super League.
Oh tadi Tipo tuh dari Liga 1, orang masih ingatnya Liga 1 aja Masuk kan. musim kanan juga. Masih ingatnya gitu baru Super League ya kan. Tapi Diaspora pertama aja nih ya. Tadi udah sedikit dimention lah. Gianni Reinders kan nih sebenarnya tadi kalau disebutin berhasil terlibat dalam 4 golnya Manchester City nih ya kan. Betul. Dia nih sukses di Belanda, sukses di Italia, kini giliran sukses di Inggris bareng City nggak? Kira-kira nih ya. Gue yakin sih bareng City sukses karena jagoan gue nggak takut gue bias lagi. Tapi kalau misalkan untuk di City, gue rasa bisa sukses tuh dengan catatan dia akan selalu menjadi pilihan Guardiola satu, terus kedua Tijani bisa rangkap 2 posisi tadi yang lu bilang tuh, jadi Gundogan bisa, jadi KDB bisa gitu. Dan Tijani juga ini ya kemarin terlibat dari semua gol City 4-4-nya dan dia menjadi midfielder kelima dalam sejarah Premier League yang bisa mencetak gol dan assist di laga debut. Jadi menurut gua Tijani waktu dibilang sukses apa enggak di City, walaupun masih match pertama ya di Premier League ya, tapi di CWC kemarin dia sempat udah buktiin dia pembelian yang layak sih untuk Manchester City musim ini sih, bareng Serki juga. Kalau gue sih kalau Tijani sih gini sih dong di dia pasti bakal sukses sih di City, gue yakin banget. Pertama dia gabung bersama pelatih yang hebat ya, Guardiola, dan susah buat nembus tim utama Pep Guardiola, susah banget, dan dia bisa main debut tuh kesempatan yang gak gampang. Sedikit lah pemainnya bisa langsung debut gitu di game pertama, sehingga gue tuh Erling Haaland, kayak Gundogan aja pun gak langsung debut. Iya, gak langsung debut. Banyak gitu, dan dia Tijani dikasih kesempatan kedua. Blessing in disguise buat Tijani sih udah gak ada KDB sih, membuka peluang di buat reguler. Ditambah Bernardo Silva, Ilkay Gundogan, Rodri, ya lagi cedera juga. Maksud kita umurnya mulai menua kan. Iya. Dan ini dia kan umurnya juga masih 26, 27 din. 27 dan itu kan artinya umur yang lagi peak-peaknya di sepak bola. 98 ya. Dan yang terpenting gue yakin terutama buat musim ini ya, musim bakal sukses banget karena mau dapet dunia nih, waktunya di unjuk gigi. Karena kan ya mungkin dicibir nih di tahun 2000 Euro kemarin ya tim ya. Euro kemarin tuh bilang lo main mah gara-gara gak ada Frenkie de Jong sama Cup Mainers gitu. Cup Mainers lo masuk, dan dia mau ngebuktiin nih ya gue masuk bukan karena 2 pemain cedera tapi karena gue emang layak. Emang gue layak. Dan gue lah emang layak juga, gue gak dipanggil PSSI ya. Ya tak dapat abangnya adiknya juga apa lah. Nah, ya kan masih sama lah Reindersnya. Dan Reindersnya yang penting. Dan ini tambahan sedikit dari gue, Tijani kan katanya di masa depan mau jadi pelatih Kluivert ya. Mau jadi pelatih timnas Indonesia ya, gue nggak tahu sih ini. Kalau gue misalkan lu ya Tijani, lu beneran mau jadi pelatih timnas Indonesia, lu pikirin satu sih, jangan sampai kalah. Kalau kalah habis lu. Habis. Sekalipun untuk friendly match. Sekalipun untuk friendly match selesai lu Tijani. Tapi mungkin unik ya kalau dia jadi pelatih timnas. Mungkin staff-staffnya juga dari keturunan Indonesia juga bisa jadi tuh. Iya bisa jadi. Tapi kan udah kalau gelandang jadi pemain jadi pelatih kan lumayan. Iya lumayan. Udah benar. Kayak Gerard, Lampard kan. Gila lagi baru gue pengen. Dia kan emang Muji deh. Itu kenapa nyebut 2 nama. Iya deh, sorry deh. Ya berarti intinya Gianni Reinders bakalan sukses nih di Manchester City, utama untuk musim ini kan. Ya sekalipun dia rival lagi Chelsea sama Arsenal, tapi sih happy sih sama Tian. Walaupun dia pindahnya ke tim kejagoan gue ya, dia idola gue tapi dia nggak pindah ke tim jagoan gue, tapi ya at least gue seneng lah dia main di Premier League sekarang gitu. Gue seneng juga ya Gianni karena memang worth it parah sih, gokil asli. Terus ada lagi nih 2 keturunan kan kayak Pascal Struijk. Ini bacanya nih Pascal Struijk, Pascal Struijk yang bermain untuk Leeds kan. Terus ada Jensen Schild yang main buat Sunderland. Ini mereka sama-sama menang di IPL nih, ya kan? Ini bakal nggak sih ini pembuktian? Kemarin Leeds menang ya? Iya, menang juga. Terus kan kira-kira nih keduanya nih bakal nggak sih ngasih pembuktian nih buat bertahan di IPL? Sebenarnya sih kalau Pascal Struijk dia emang lama-lama ya. Dia emang pas Leeds eranya rapinya dia udah ada kan. Eranya Marcelo Bielsa udah ada dia. Iya maksudnya era Marcelo Bielsa dia udah jadi pemain Leeds kan. Terus dia degradasi dan sekarang promosi lagi. Menurut gue kalau buat tim kualitasnya nggak perlu diraguin lagi Pascal Struijk ya. Dan gue yakin gue tapi nggak tahu nih kalau Leeds bakal bertahan atau enggak, karena secara materi pemain kan dia nggak kayak Sunderland kan yang ketika naik beli 6 pemain 7 pemain kan. 13.
13 pemain. Satu squad. Dibilang kayak main FM. Jadi kelar ganti season nih, pemain-pemainnya Champions League nih. Thank you gitu. Thank you, say Gue goodbye. kirain itu, soalnya terakhir kan gue 6 sampai 7 pemain kan. 13 atau 13 pemain. Ada si Granit Xhaka sampai Adingra gitu-gitu. Kiper NEC tuh Robin Rose. Tapi kalau balik lagi ke Pascal Strike, gue berharap banget ya, biarpun gue nggak tahu nanti kedepannya apakah dia bakal main Ke timnas di Indo, kah? iya, tapi gue berharap sekali punya pun Leeds nanti degradasi nasibnya bisa kayak Jesus lah. Ya, Ada tetap tim, dilirik iya. di Premier League. Kalau gue untuk Pascal Strike, gue rasa tadi gue setuju ya sama omongan Rafki, dia berpengalaman satu, terus kedua dia juga udah kenyang lah, maksudnya di Premier League era Bielsa secara otoriternya Bielsa, lo tahu gimana. Dan untuk Jensen Salt ini back muda 21 tahun atau 22 tahun, dia dari Belanda juga, keturunan Maluku. Sorry gue potong nih. Dia udah main di timnas Belanda belum sih? Belum. Oh, back ya. Tapi 21 main ya. Seingat gue Jensen Salt tuh belum ketemu deh di U21 atau oranye ya. Lupa gue. Jadi kalau untuk Jensen Salt, gue rasa Sunderland nih bisa lah bertahan di Premier League. Malah gue feeling gue bisa Sunderland yang bertahan di Premier League. Tadi udah datangnya 13 pemain ya. 13 pemain lu kayak main FM ya, Sunderland enak banget. Tapi gue mungkin ya kalau gue jadi dirteknya atau jadi ya salah satu petinggi di Leeds, mungkin gue akan menyarankan pemain-pemain free agent untuk di signings. Kenapa? Karena pemain-pemain free agent sekarang tuh di list tuh banyak banget yang bagus-bagus kayak kemarin ada Jamie Vardy, ada Kurt Zouma, ada Tomiyasu, ada Eriksen, ada banyak banget, ada Danny Ings, terus ada Lindelof. Jadi maksud gue untuk EPL proven itu banyak banget yang bisa dibawa sama Leeds untuk bisa bertahan di Premier League, dan gue rasa tetap posisi Pascal nggak akan bisa tergantikan sih di Leeds karena dia kapten juga gitu. Iya, mantap. Berarti dua turunan tersebut Pascal Strike sama Jensen Salt Salt ini bakal ikut berkontribusi besar. Iya, apalagi Jensen Salt kemarin cedera lagi sempat, cuma nggak tahu ya berapa lama. Cuman seenggaknya Jensen Salt ini prospek banget lah untuk kedepannya. Ya pokoknya siapapun pemain kita ya, kita akan seru juga nonton Premier League musim ini Iya. gitu. Karena kan banyak darah keturunan kita juga kan dari Indonesia. Lalu ada Kevin Dix yang cedera kemarin, bukan sih, kram perut lah ya kemarin pas match debutnya kemarin pertama tuh. Oh, dia kram perut ya? Kram perutnya kram tuh, terus masih pemeriksaan medis lah. Termasuk juga sama Martin Paes juga cedera juga nih. Kira-kira masih punya peluang nggak ya buat tampil nanti September nih lawan Kuwait sama Lebanon ini? Gue sih berharap dia bisa cederanya nggak parah ya. Tapi yang penting kalau emang dia nggak bisa main sama Kuwait sama Lebanon, yang penting main di bulan Oktober Ya, sih gue sih. setuju, gue sepakat sama Raffi karena nih daripada lu memaksakan Kevin Dix buat main di bulan September tapi Oktober nggak main, ya gue mendingan buat di September nggak main. Ya. Karena kualitas Kevin Dix mah nggak usah diraguin lagi lah. Kalau lo mau cedera apa reguler itu Reguler deh. lo nggak masuk squad timnas. karena kemarin Kevin Dix juga udah ngomong ya, pelatihnya itu nggak mau maksain karena dia lebih utamain Kevin Dix bisa debut di Bundesliga. Makanya ditarik keluar di babak pertama, terus babak kedua dia diganti, dan akhirnya Dirteknya kemarin ngomong juga si Roland Virkus itu untuk di pemeriksaan lebih lanjut Kevin Dix ini seberapa parah. Tapi cuma kram perut doang sih, cuma harusnya nggak parah. Kalau Martin Paes sih gue sih ngeliatnya, bukannya gue Martin Paes bagus, tapi kalau andai kan dia bermain ya sekarang kan kita udah ada Emil kan udah dibuktikin pas lagi lawan siapa? Lawan Jepang sama Cina yang Benar. lawan Jepang pun menurut gue worth it gila lu. Itu Emil banyak banget. Sekarang ini masih di Palermo gak sih? Enggak, Emil kan di US Cremonese. Seri B lagi? Seri A dong? Seri A ya? Sama satu tim sama siapa tebak? Emil. Siapa dia? Clue, Mussolini. Anaknya. Cicit. Iya. Nah, jadi yang kemarin waktu kita bilang dia di Lazio pakainya namanya Mussolini, tempat lain namanya nama depan. Kok gitu? Ya lo aja cari tahu lah Mussolini siapa. Iya, itu dia menciptakan fasisme. Benito. Ya akhirnya ini kan yang sebenarnya pengen gue nanya banget sih, ini dramanya Miss Kilgers ini nih tak kunjung usai ini kan, udah gitu dia 2 laga nggak masuk list DSP-nya ini nih, sampai Ibrahim Afellay itu mengkritik pelatihnya. Ini apa ya, drama ini bakal berakhir dengan Mes pindah ke klub lain atau Mes bakal bertahan di Twente? Kemarin Afellay langsung ngomong ya, kayak kalau lu nggak punya pemain yang lebih jago dibandingkan Mes Hilgers, gak apa-apa. Harusnya lu nggak nyoret pemain ini, gitu loh. Jadi
kalau lu punya pemain yang lebih jago dibandingkan Messi Wilkers, gak apa-apa, lu coret si Mes nih, gak masalah gitu. Tapi kalau lu gak punya pemain yang lebih jago dibandingkan dia, ngapain lu coret dia? Gitu. Membingungkan kan gitu. Jadi ya gue rasa Aflay jalan nalarnya tuh satu. Terus kedua kemarin atau tadi pagi ya itu, jadi si Twente itu memaksakan diri untuk memperpanjang kontrak Mes setahun lagi, gitu setahun lagi. Tapi dengan syarat nanti kalau lu perpanjang setahun lu masuk DSP lagi deh. Begitu. Kayak gitu. Jadi kayak itu negosiasinya begitu tuh. Iya. Jadi kayak misalkan kalau lu panjang setahun bisa nih, taruh masuk DSP lagi. Iya. Ngancem ya. Itu kayak di sebenarnya kayak teror ya, kayak teror itu. Itu kayak Mas kayak yaudah lu boleh pergi tapi kakinya masih di borgol tuh. Kayak teror. Tapi jangan drama ini juga bikin Twente jadi mendrop ya 2 match terakhir ya. 2 match terakhir dua pertandingan pembuka itu dia nggak ada nyetak gol, kalah dua-duanya. Jadi 0 poin ke 1 poin. 0 poin dia dan Malah NEC. Naik Mehen malah peringkat 1 setelah 25 tahun. Kelas dong. Sama Zulu peringkat 3 aja. Main gak sih si Rangers nih Meliano? Lu kemarin main 2 pertandingan main. Jadi gua rasa Mes kayaknya emang agennya sama klubnya ini kan, klubnya ngomong dia nggak laku. Tapi agennya ngomong dia udah tawaran. Jadi kan 2 suara yang berbeda nih. Jadi kita lihat aja deh dramanya Messi sampai mana. Gitu. Karena terakhir tadi si Mes mau dikasih perpanjangan 1 tahun ya. Kalau lu masuk DSP perpanjang lagi setahun mau nggak gitu. Kok gitu. Itu kan udah cepet tenang kontrak baru deh. Baru deh lu masuk lagi nih. Jadi anjing sih bener. Ya ampun. Ya semoga dengan apa yang lagi drama di Mercedes ini ya kembali lagi hasilnya positif buat terakhir sih klub yang dia bela nanti. Terakhir sih sebelum kita pindah ke topik ke yang lain, gue rasa kayaknya Fatih gengsi aja sih sebenarnya karena Mes kan udah ngomong pengen cabut. Joseph Austin. Jadi Joseph Austin tuh kayaknya gue rasa dia gengsi aja karena Mes udah ngomong pengen cabut. Gue pengen cabut dari Twente karena gue mau berkembang, dia ngomong gitu. Jadi jika dimasukin DSP 2 kali kalah. Nah ya. Kayaknya gue butuh. Iya butuh Mes deh. Tapi kayaknya dia gengsi aja mungkin pelatihnya ya, gak ngerti gue. ya kata itu kan coba sekedar asumsi buah manggis saja ya. Ya itu sudut pandang kita aja. Ini dewasa emang pasti gengsi sih. Mantap. Tapi berarti nanti next event ada di September jadi internasional kita bisa nonton timnas ya. Iya. Kan mantap lah. Terus kita langsung masuk aja kan ke liga yang kita bisa nonton langsung stadion. Tanpa harus terbang membuang uang banyak, tanpa harus menggunakan paspor. Akhirnya kita membahas BRI Super League. Tanpa harus ngurus visa. Dan lain-lainnya betul. Intinya kita kalau nonton ke stadion gampang lah, tiket juga terjangkau harganya. Ini topik pertama sih Persija dengan Joga Bonitonya nih berhasil mengamankan puncak ya. Kan bahasanya puncak dingin, gitulah. Dia pakai jaket kan? Tapi dingin bos, puncak bos. 2 kemenangan beruntun tanpa adanya kegolan. Kan terus sedangkan Bali United nih yang kita musim ini kenal dengan total footballnya kan atau era Belandanya Bali United lah nih belum berhasil meraih kemenangan nih 2 kali seri kan 2 kali seri dan 2 kali apalagi pada yang pertama itu kan amat sangat sulit tuh buat Bali United kemarin juga sih sebenarnya laga terakhirnya mereka nih kira-kira ya maksudnya memang Bali United dengan total footballnya yang belum ada impactnya gitu kan ya, maksudnya di 2 laga terakhir ini kan belum ada instant impactnya seperti Persija kah atau malah sebaliknya Persija ini cuma sekedar melanjutkan dari season kemarin aja. Kalau gue sih ngeliat gini di sebenarnya nih kalau misalkan kita ngomongin instant impact juga Bonito sama total football kenapa yang jalan Persija, gue baru inget sih kalau kita tarik mundur itu kan Indonesia sama Amerika Latin kan sangat erat ya. Iya. Dulu sempat Uruguay itu Persik Kediri, Fagundes, Danilo Fernando, Cristian Gonzalez. Iya, Cristian Gonzalez itu kan ada juga itu kan. Terus habis itu juga ada trio-trio Latin lainnya lah. Iya kayak dulu Oscar Ravena. Yang pakai Spiderman. Christian Carrasco, PSIS ya. PSIS mah Deporas itu kan nama Amerika Latin kan. Setelah gue pikir-pikir ya, Indonesia tuh sama Amerika Latin tuh erat dan itulah bikin kita tuh juga Persija lebih cepat buat mengangkat impactnya dibanding pemain-pemainnya mengandalkan Eropa. Gue pikir-pikirnya kenapa bisa kayak gitu. Pertama iklimnya sama-sama tropis ya. Sama-sama panas. Yang kedua lapangannya sama-sama gak bagus-bagus banget. Iya. Kan maaf. Maksudnya kan kalau misalnya pemain Brazil datang sini kan pemain Brazil seri B seri C kan. Iya. Yang lapangannya juga gak bagus-bagus amat. Berbeda terbalik nih ketika pemain Eropa
Liga 2 Jerman, Liga 3 Jerman tuh lapangannya bagus tetap dulu. bagus Iya. lapangannya. Tapi ketika main ke sini ya maaf kualitasnya kan gak sebagus di Eropa kan. Dan artinya mereka belum adaptasi lagi nih. Sedangkan kalau pemain Brazil mereka udah seperti main kayak di klub sebelumnya, itulah yang bikin adaptasi pemain Amerika Latin kalau misalkan di Indonesia tuh cepat, dan itulah yang dilakuin sama Persija. Ya. 8 berapa pemain Brazil? 10 ya? 10 pemain Brazil. Persija Janeiro. Terus gue ngerasa juga sebenarnya kalau misalkan pelatih itu kadang ada beberapa taktik yang nggak bisa masuk di Indonesia. Pertama karena emang struktur lapangan tadi gue bilang itu nggak masuk. Terus yang kedua pemainnya itu emang nggak bisa menjalankan taktik sesuai apa yang filosofi pelatih itu pengen. Misalkan seperti siapa pelatihnya Bali ini? Johnny Johnson. Yudi Jason kan pasti main total football, tapi kan Iya. penerapannya sulit banget kan. Kalau mau terapin di Bali United mungkin bisa, tapi butuh waktu dong nggak secepat Marcio Sousa di Persija. Yang kan kalau misalnya Jogo Bonito kan individu, Iya. skema main, garis tinggi itu kan skema kan, Iya. skemanya main, tapi kan individunya tetap jalan, terus habis itu skema 1-2 tetap jalan, dan artinya adaptasinya nggak terlalu lama lah. Itulah bikin Persija lebih instant impact dibanding pemain Belanda yang ada di Bali United. Iya. Nah, yang gua pengen ini kan maksudnya kan karena Persija kita lihat dengan 2 kemenangannya, terus tanpa adanya kegolakan. Kira-kira nih Bali United nih dengan total footballnya ini kapan nih bisa meraih kemenangan perdananya mereka? Gua rasa ini ya Di match keberapa nih, dengan berapa? butuh waktu 1-2 match lagi mungkin Bali ya untuk bisa meraih kemenangan. Apalagi kemarin dia baru datangin Danny Bruins dari Heracles Almelo, dan itu ditebus ya statusnya ya. Gitu. Dan sekarang Bali kan pemain Belanda ada berapa berarti? Ada 5, ada 6 gitu. Jadi gua rasa untuk tadi permasalahan perbedaan iklim, perbedaan lapangan, rumput, apa segala macam kan itu berpengaruh juga ya. Dan Indonesia kan juga kental dengan Latin sama Afrika sih. Afrika. Latin sama Afrika. Wah, Afrika sih pecah sih. Nyoba banyak banget. Banyak nyobe. Apa tarkamnya? Iya, kata John. bener. Iya, John Tapor almarhum tuh. Terus dan apa namanya untuk Bali United gue rasa butuh penyesuaian juga sih, karena gue yakin Johnny Johnson juga pasti kaget ya. Kok passingnya gini hasilnya ya gitu. Kayaknya nggak gini deh biasanya gitu. Jadi ya butuh 1-2 kemenangan, 1-2 ugly win menurut gue. Iya. Untuk bisa naikin mentalnya Bali, karena Bali targetnya setahu gue tuh nggak juara. Targetnya penting 4 besar kalau nggak salah. Balik ke papan atas lah ya. Jadi ke papan atas lagi gitu. Ke habitat, kembali Iya. ke habitat. Iya benar, gue juga setuju sih, karena kan pertandingan berikutnya dia lawan Persebaya. Aduh berat. Wih, Persebaya. Persebaya. Ke Gora 10 November. Gue belum tahu. Oh, kalau ketemu ya? 10 November tuh udah nggak ada ya? Oh iya. Iya udah kan. Ya mungkin dialih fungsikan ya. Wah. Karena bener gue setuju sih, karena pernah kan berikutnya dia akan ketemu. Dia butuh ugly win sekali 2 kali aja buat naikin mental tuh menurut gue penting. Yang penting asal yang penting menang aja sih. Ya benar, yang penting menang dulu, mental kembali lagi. Baru deh tuh, lu terapin taktik, iya. Baru lu terapin taktiknya deh. Terjaga. Setuju. Yang menarik sebenarnya sih dari pekan kedua ini kan Persib mengalami kekalahan nih. Iya. Dari tim promosi Persija Jepara. Dramatis itu pertandingan. Dramatis, 2 gol terakhir di menit tambahan waktu. Iya. Itu Bali United Malut sama Persijap ini benar. match of the week kemarin itu dua itu Dan bagus. 2 gol Persijap ini lolos dari perangkap offset. Iya, benar. Hand tuh benar-benar ya. Tapi gol kedua itu parah banget Yang sih. gol kedua parah. Iya. Bahkan sampai Bojan Hodak ngomong kan very stupid goal. Very stupid goal. Udah mengakui lah, mengklaim itu. Sebenarnya kalau misalkan Persib ya kesalahan individu sih Iya. sebenarnya kemarin bukan nggak penting itu sebenarnya, itu kesalahan itu harusnya nggak terjadi. Menurut gue kemarin ya kongres buat Persijap itu lu bukan curi poin lagi, itu poin Penting banget di kandang. Habis serius match fisiknya gokil banget sih. Ya, gue paham sih kenapa Bojan bisa bilang kayak gitu, karena dulu dicapek-capek sering kan, ya nggak kalah seenggaknya mau pulang poin, tapi kejebolan dengan cara kayak gitu. Kalau andaikan Bojan masih banyak error kayak gitu, pemain Persib masih banyak error kayak gitu, Individu sulit error sih. ya. Iya. Apalagi Beckham mengalami cedera nih. Iya. Beckham Putra. Iya. Tapi udah confirm Beckham sama Mark Klok masuk timnas ya. Iya, masuk dipanggil buat September ya. Buat September. Jadi kalau untuk Persib 1 sih yang gua highlight, lu fighting spiritnya gila, lu tinggi banget sih Persijap, gua akuin. Dan stadionnya rame loh. Iya, gua Rabu Bumi Dia kan Kartini. akhirnya kan kembali lagi kan. Keren, Gitu. keren. Langsung pakai koreo. Iya, itu. 8.000 full. 8.000 full. Respect. Wah, kalian itu ntar kalau liburan ke Garjau sekalian. Iya, sekalian. Kan dekat ke Pelabuhan Kartini sama Gelora Bumi Kartini dekat. Nyebrang doang ya. Terus kedua, gua rasa itu untuk duel di lapangan ya, mau areal, mau ground, itu menang semua Persijap. Gila, gue bilang
ini gue sukanya gini nih, kalau misalkan tim-tim promosi tuh kasih kejutan gini gue demen nih, karena Bener. Di minggu sebelumnya PSIF betul. karena balik lagi itu apa namanya, Di match sebelum PSIM Persebaya. sensasi sepak bola tuh menurut gue ketika tim-tim kecil atau tim-tim promosi gitu ya, lu ngasih kejutan ke tim-tim juara bertahan lagi, apa back to back. Persib, lu bisa ngasih perlawanan ke Persib dengan 2 gol, lolos dari perangkap Ausen yang kita tahu Bojan Hodak defensive line-nya tinggi banget gitu. Jadi gue bener-bener mes aja gitu kemarin, walaupun sempat drama di menit 90 dapat penalti Persib. Tapi Ya, itu gila. Itu Sadil sih gokil. Gue mikir gila lu Sadil, asisnya gila keren banget, dicop begini boleh. Dan itu gue satu ya, terakhir tuh Persijap mentalitasnya tuh ya kita akuin lah, tim promosi ketemu juara bertahan atau juara back to back Liga 1. Walaupun Persijap besar secara histori ya. Ya kita namanya Evaldo da Silva lah, Jelo, Esteban, dan kawan-kawan gitu. Jadi ketika mereka satu sama itu kan harus biasanya mentalnya down ya, pemain-pemain tim-tim promosi gitu ya, tim-tim underdog. Tapi ketika mentalnya ketika satu sama mentalnya malah naik. Gila, gue bilang itu salah satu yang gue highlight tuh dari Persijap, mental spirit, fighting spiritnya tinggi, sama lu di duel di lapangannya lu berani terus sih. Kalau gue terakhir sih masuk ke Persib juga, ini Persib harus cepat sih beradaptasinya nih, karena pemain banyak yang baru ya, karena Iya. pemain back to back ini banyak kan dipretelin sama Dewa. Malut sama Dewa kan, Dewa. banyak 6 pemain sampai 7 pemain Iya. inti kan tuh, dan ini kan sekarang pemainnya baru, kebanyakan baru buat masuk di starting 11-nya Boyan Hodak. Menurut gue Boyan Hodak harus bikin chemistry cepat. Ini udah gak ada waktu lagi nih, karena preseason udah lewat kan, udah 2 match, dan tim-tim lain juga udah mulai banyak yang gerak cepet gitu. Gue ngerasa Persib Bandung gimana caranya lu kayak besok dapet satu sama lain temuin starting 11 yang pas kayak di musim lalu, ada Tyron Del Pino, ada DDS gitu, dia kan udah nemu kan tuh sisa di rotasi. Nah ini nih belum ditemuin sama Bojan di samping di mewakili 11 pemain utama. Ya, benar. Dan pemain baru ini nih yang harus tune in nih satu sama lain itu sih. Beckham teman-teman kasih umpan-umpannya bagus-bagus banget. Iya, cuma kemarin ditarik keluar kan akhirnya karena cedera Ada kan. cedera sudah ganti Mas Adil kan. Iya. Menurut gua Persib masih tetap bisa di papan atas andaikan pemain ini bisa apa saling chemistry dapat lah adaptasinya, tapi kalau andaikan masih terus kayak gini sulit sih Untuk hat trick. Untuk hat-trick, ya. Tapi untuk di papan atas Iya. kita ngomongin juara ya. Iya, kita ngomongin juara. Kalau ngomongin juara itu peluang masih ada, andaikan itu dalam tanda kutip ya, pemainnya adaptasi cepat dan kita bisa ngomongin hat-trick sih buat Persib Bandung. Mantap, karena nanti pekan ketiga ini juga termasuk berat tuh. Dan Welas PSIM. Oh PSIM. Oh, Ujian lagi tuh. Tim habis- promosi lagi. Persebaya soal kemarin Dan kalah. apalagi kan PSIM kan nggak dapet di Maguwo kan, Iya. jadi di Bantul. Iya. Rumputnya sih ya mungkin akan lebih Stadion merasa Bantul berat. mainnya. Iya. Tempat lari pagi gue kemarin. Tapi kemarin dia. di Citarkam sih. Cuma lumayan sih, cuman maksud gue Jadi laga yang berat kan, apalagi kemarin kekalahan di menit akhir begitu kan, itu pasti ini harus cepet-cepet sih benar. apalagi PSIM dengan semangatnya masih menggebu-gebu ya. Iya. PSIM kan peringkat 6 sekarang. Persija peringkat 5. Jadi gue rasa hati-hati lagi sih. Nah, Ini makanya. tim promosi yang masih Jadi menggebu-gebu. kalau bicara hat-trick, Persib harus cepet-cepet berbenah sih. Apalagi ini dengan Beckham Putra hilang ini kan otomatis kuota asingnya juga kan cuma 7, nggak mungkin dipaksain terus dong main Iya. pemain asing gitu kan, harus cari pemain yang bisa menutupi pos Beckham tersebut sih. Iya. Semoga cederanya juga nggak parah ya. Iya, soalnya dipanggil buat timnas. juga kan. Buat timnas, semoga cedera Beckham nggak Etam cepet lah GWS. kan GWS. Terus gua juga pengen nanya, kalau dari tim promosinya sendiri nih, kayak kan kalau sekarang yang baru naik ini kan ada PSIM, Persijap Jepara sama Bayangkara. Iya. Kira-kira bakal perform gak sih sama tim promosi yang kemarin kan bertahan tuh? Iya. Seperti Semen Padang, bahkan Mahlut yang bisa masuk ke 3 besar sama PSBS Iya. kan yang bisa bertahan. Ini promosi ini kira-kira bakal bertahan nggak? Gue yakin bisa bertahan, tapi kayaknya cuma 2 deh. PSIM sama Persijap ya. Sejauh ini bisa gue lihat ya, dari segi permainan ya. Harusnya kalau secara squad pemain malah Bayangkara bisa bertahan Squad- sih. kalau squad deh. Squad, tapi Bayangkara masih belum nemuin performa terbaiknya sih. Itu Bayangkara PR juga, tapi gue ngerasa Liga Indonesia kan susah ditebak sih. Iya, Soalnya kan kita emang lagi ngikutin banget, lagi cinta-cintanya banget kan sama BRI Super League kan. karena kemarin juga banyak request kan tuh nonton Lagi BRI Super League. nontonnya dan kita juga nonton dari musim kemarin kan, tapi Iya. gue ngerasa emang sudah ditebak sih. Tapi kalau lo ngomongin apakah selamat, malah menurut gue Dung 3-3 selamat. Iya sih. Malah yang di musim lalu promosi itu kayaknya bakalan prediksi gue itu yang bakalan iya. turun. Ya kalau gue mungkin ini ya terakhir gue rasa
tiga-tiganya mungkin bisa, tapi gue nggak ngelihat Bayangkara jadi sesuatu ya. Gue nggak tahu ya, cuman Dia baru pekan kedua nih. iya baru pekan kedua juga gitu. Baru Karena satu poin. Persija PSM kan lagi on track ya. Iya sih Bayangkara belum ada kayak dapat apanya. Lagi ya. dapat feel-nya belum Iya, dapat. Atau kalau nggak belum dapat Kalah iya. di final Momen Liga 2 kemarin. momentumnya juga belum ketemu sih Bayangkara sebenarnya. Jadi untuk bisa bertahan mungkin bisa, tapi untuk lebih peluangnya lebih besar bertahan menurut gue PSM sama Persija. PSM sih bagus sih sebenarnya. PSM. J Valente sih. Zé Valente. Oh iya, si Valente. Dia Iya, dulu Persita Valente. ya, Zé Valente. Ini dong, Ya. Persebaya kan sempet Sempet Persebaya terus ke Persita. Persita kayak kemarin. Persik. Persik sorry. Persik. Baru Persita Persik. maaf Persik. Persita mah hoki debut. Oh benar, kan panjang banget ya. Sama kalau Pangeran, ngomongin sama Super League Pangeran. sebenarnya. Iya, panjang. Di luar ini soalnya kita juga pada ngobrol guys. Ini cuma Iya. yang karena kita menurut kita poin-poin serunya aja lah di pekan 2 kemarin. Iya. Di next juga kita bakal bahas yang lain-lain kok kayak Persebaya, Malut Biak dan lain-lainnya lah. Kita akan bahas gitu kan. Jadi Persib Bandung kemungkinan bisa hat-trick ya. Masih bisa, masih ada peluang. Gue sih berharap ya pengennya sih Persija Persib nanti akhir musim sih. Iya, biar Kayak berdua sih kejar-kejar bisa terus. main di Asia bareng ya. Seru. Biar nggak kecot-kecot lagi deh. Kapan ya terakhir Persija Persib udah lama banget sih ya. Udah lama, karena kan di 2018 ke bawah ya. Misalnya Persibnya lagi di atas, Persibnya juga lagi drop kan. Persib Jujur tuh konsisten naik terus kayaknya setelah 2019 deh. Iya. jujur ya, gue kan udah lama ngikutin Liga 1 nih. Gue terakhir nonton Liga 1 aja kipernya masih Yo Jae-hoon tuh Persipura. Sekarang udah jadi pelatih timnas kan, sempet jadi pelatih timnas kan. Jadi gue nggak tahu tuh kalau Sekarang udah Liga 2. makanya kalau Raffi nanya kapan sih terakhir, wah gue lupa nih, gak tau Maksudnya sih. gue pengen banget gitu. Kayak Persija Persib pasti seru banget itu. Buat naikin entertainment dari Super League juga. Super League. Iya. Itu pasti sih, pasti naik sih. Karena kan ya kembali lagi mau gimana pun juga best supporter terbesar kan ada Iya. di kota Jakarta sama kota Bandung. Betul. Kan? Iya. Gitu tuh. Oh sih cukup sih tuh dari gue. Iya, ya udah memang gue cuma nanya-nanya segitu doang sih. Gak banyak Karena jujur guys gitu di kan. luar hujan dan Hujan. ngantuk juga. Iya. Maaf ya guys, kita ngantuk juga Jadi nih. cuma sampai di sini aja. Terus terima kasih juga buat kalian yang udah setia nontonin kita. Kalau ada yang mau request komen Iya. aja. boleh. Wes, pertandingan dong coba Iya. masukin sedikit atau apa bisa banget komen di YouTube kita. Betul. Terus kalian juga jangan lupa like kita, komen kita, Subscribe kita, terus share juga ke teman-teman kalian gitu kan. Mungkin bisa terserah lah kalian mau share konten kita terus jadi buat ceng-cengan doang terserah. Lu sih itu hak lu. Atau buat jadi diskusi juga terserah intinya yang penting kalian tidak menggunakan sosial media kalian untuk menghujat. Iya. Betul. Ini sama terakhir nih fans Persib yang mungkin yang kemarin tuh menghina Hen lah sebagai pemainnya harus kita kurangi. Oh lah. iya. Ya Harus namanya kita juga kurangin. Iya. human error itu mah. Mau Hal yang gimana pun normal. kita tetap harus ya kebersamaan dalam bijaksana lah dalam sosial Betul. media gitu. Terus oh iya kita juga ada TikTok, Betul. ada Instagram, terus Twitter kita masih hold dulu ya bentar ya. Yes, kita Lagi kita Pokoknya nggak ada masih FPL ya. jadi nggak bikin FPL dulu kan di season ini. Lalu terakhir kita nggak punya grup Facebook, udah Ya, ada gitu doang. teman kita. Penipu itu penipu. Nah, terima kasih Rafki, Dimas. Dim, thank you, Sehat-sehat thank you. selalu, Thank you, kan. thank you. Bye-bye. Thank you, guys. Dadah.